Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alfi Hasanah dengan NIM 2281060031 dari jurusan Tadris Biologi kelas A semester 6. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Biologi, yaitu dengan membuat video tutorial virtual laboratory, yaitu tentang sistem ekskresi yang saya ambil. Oke. Kita akan mulai tutorialnya. Yang pertama kita akan membuka aplikasi yaitu Virtual Lab System Ekskresi. Kita buka. Nah, di sini ada tampilan beberapa yang disajikan dari aplikasi ini. Yang pertama ada pengantarnya, ada beberapa bagian-bagian dari sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal, paru-paru, kulit, dan juga hati. Nah, sebelum itu kita lihat ke pengantar terlebih dahulu. Kita klik di sini pengantar. Nah, di sini ada salah satu animasi di mana pernahkah kalian membuang sampah dan mengapa kita perlu membuang sampah. Di sini ada animasinya. Kita lanjut next ke kanan bawah. Nah, di sini disajikan definisi dari sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh dan akan berbahaya jika tersimpan di dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita akan next ke kanan. Nah, di sini ada definisi osmoregulasi, kemudian next. Di sini ada perbedaan ekskresi, sekresi, dan juga defekasi. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman semua, di sini ada disajikan perbedaannya. Setelah mengamati dan membacanya, kita langsung kembali ke kiri sebelah bawah. Kita pencet, klik sekali lagi. Dan kita ke kiri atas, kita klik. Nah, setelah melihat pengantarnya, kita akan melihat salah satu dari organ sistem ekskresi. Yang pertama ada bagian dari sistem ekskresi, yaitu ada paru-paru. Kita klik paru-paru. Nah, di sini disajikan beberapa poin yang akan dibahas di aplikasi ini. Yang pertama ada ekskresi melalui paru-paru, ada bagian-bagian paru-paru, ada proses ekskresi pada paru-paru, kemudian ada gangguan pada paru-paru dan praktikum komponen ekskresi pada paru-paru. Nah, sebelum itu kita pertama buka dari sistem ekskresi melalui paru-paru. Kita klik di sini. Nah, di sini bisa dilihat ada definisi paru-paru. Paru-paru merupakan organ pada sistem pernafasan dan juga organ pada sistem ekskresi. Nah, di sini dijelaskan beberapa definisi dari paru-paru, fungsinya juga ada, dan kita bisa swipe ke bawah. Nah, oke. Setelah kita melihat definisi, kita kembali kiri atas, kita klik. Dan kita lihat dari bagian paru-paru nih. Oke. Nah, kita disajikan beberapa bagian atau struktur dari paru-paru. Yang pertama ada trakea, ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, di sini ada petunjuk teman-teman, yaitu klik salah satu tombol untuk menampilkan keterangan. Karena kita disuruh klik, kita klik yang pertama, kita klik trakea. Kita klik. Nah, di sini kita disajikan ada definisi dari trakea dan juga fungsi dari trakea. Nah, kita juga bisa melihat secara detail trakea dan di zoom in untuk melihat bagiannya agar lebih detail. Nah, setelah kita melihat dari bagian trakea, kita X. Kita lihat dari bagian bronkus. Nah, sama juga di sini ada gambar detailnya dan ada definisinya. Yang selanjutnya ada bronkiolus. Di sini ada definisi dan juga gambarnya. Dan yang terakhir ada alveolus. Nah, di sini alveolus adalah tempat melakukan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Ini alveolus, kita X. Nah, setelah kita melihat dan mengamati struktur paru-paru, kita mungkin akan kembali ke kiri, kita klik, dan kita akan lihat proses ekskresi pada paru-paru. Kita klik. Nah, di sini kita disajikan proses pertukaran O2 dan CO2 serta uap air. Di sini kita disajikan untuk melihat video. Kita klik di sini untuk melihat video. Nah, video ini diarahkan ke YouTube, yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia berupa animasi. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, boleh teman-teman lihat bagaimana isi videonya. Dan setelah itu, setelah kita melihat ini, kita diarahkan ke YouTube. Kita kembali ke semula, kita kembali ke aplikasi. Setelah kita melihat video, kita kembali next. Kita tadi lihat video proses pertukaran O2 dan CO2 serta uap air. Kita kembali.
Nah, setelah prosesnya kita akan lihat beberapa jenis gangguan pada paru-paru nih. Yang pertama kita akan klik dulu di sini. Nah, di sini kita disajikan beberapa gangguan pada paru-paru. Yang pertama ada parangitis, ada tuberkulosis atau kita kenalnya dengan TBC, ada pneumonia, kemudian dan yang terakhir ada kanker paru-paru. Nah, di sini juga disebutkan definisi dari beberapa gangguan pada paru-paru. Contohnya adalah faringitis. Faringitis merupakan peradangan pada faring dan tenggorokan yang menyebabkan rasa sakit ketika menelan makanan. Oke, kita kembali ke atas, kita klik. Nah, setelah ada gangguan, yang terakhir kita ada praktikum komponen ekskresi pada paru-paru. Kita klik di sini. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian dari praktikum sistem ekskresi paru-paru. Kita di sini sudah ada animasi beberapa jenis alat dan bahan. Nah, di sini ada petunjuk nih, apa saja alat dan bahan yang kita perlukan. Daftar alat bahan yang diperlukan ketika akan melakukan virtual laboratory ini. Yang dibutuhkan yang pertama adalah 1 gelas kimia berukuran 100 ml. Kemudian ada 1 sedotan, 1 sendok air dan juga kapur tohor. Oke. Yang pertama kita ambil dulu 1 gelas kimia ukuran 100 ml. Nah, kita ambil di sini, kita turunkan. Ini gelas kimia, oke. Selanjutnya adalah 1 sedotan. Ini sedotan sebelah sini. Kita tarik, simpan sini, oke. Yang selanjutnya adalah 1 sendok, kita tarik lagi, simpan di bawah. Ada air itu yang ada di dalam gelas ini kita simpan di sini. Dan yang terakhir ada kapur tohor. Di sini ada bacaan kapur tohor, kita tarik di sini, simpan di sini. Nah, setelah seluruh alat dan bahan yang diperlukannya sudah dipenuhi, di sini ada bacaan lanjut, kita lanjut next. Nah, setelah itu ada petunjuk, tarik sendok ke atas kapur tohor untuk mengambil 2 sendok kapur tohor. Nah, kita ambil sendoknya, tarik ke sini di atas kapur tohor. Kemudian kita lihat aplikasinya akan berjalan untuk memindahkan 2 sendok kapur tohor ke dalam gelas kimia berukuran 100 ml. Nah, setelah dipindahkan, ada instruksi lagi, ambil sedotan dan letakkan di atas gelas kimia untuk memasukkan sedotan ke dalam gelas. Kita tarik sedotan ke sini dan kita letakkan di atas gelas kimia. Nah, setelah itu ada petunjuk, klik sedotan untuk meniup sedotan dan perhatikan hasilnya. Oke, pertama kita klik dulu sedotannya dan bisa teman-teman perhatikan apa yang terjadi perubahannya. Nah, di sini terjadi perubahan, yaitu air yang berubah menjadi keruh, yang berarti itu mengandung CO2. Nah, setelah menjalankan ini, kita langsung naik ke sini. Lanjut. Nah, ada petunjuk lagi, klik kaca untuk meniup kaca. Oke, kita klik kaca di sini dan animasinya akan bergerak untuk meniup kaca. Nah, kita lihat apakah yang terjadi. Nah, di sini kacanya menjadi basah. Di sini bisa lihat di teman-teman, kaca menjadi basah karena dari hembusan nafas kita yang berarti mengandung H2O. Oke, kesimpulannya. Kita next. Nah, jadi sini ada hasil ekspresi dari paru-paru, yaitu O2 menjadi CO2 dan H2O. Jadi hasilnya adalah dari O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, setelah itu kita kembali ke menu. Kalau teman-teman belum paham, boleh teman-teman klik ulangin di sini dan akan mengulang praktikumnya. Namun jika sudah paham, kita boleh kembali ke menu. Nah, setelah di sini ada beberapa komponen dari paru-paru, kita bisa lihat juga di sini ada bagian lain, yaitu ada ginjal. Di sini sama ada 5 bagian yang disajikan sama seperti tadi. Kemudian ada kulit, sama juga ada ekskresi melalui kulit, bagian-bagian, proses dan gangguan serta praktikumnya. Dan yang terakhir kita lihat ada hati, klik di sini. Sama ya. Ini ada 5 komponen yang disajikan dan kita klik kembali kiri atas. Nah, setelah memperhatikan dan melakukan virtual laboratory ini, saya akan menyajikan salah satu LKPD yang boleh dikerjakan. Yang selanjutnya, oke, di sini sudah disajikan lembar kerja peserta didik dari sistem ekskresi yang tadi sudah kita lakukan melalui virtual laboratory. Kita bisa next di sini, swipe di kanan bawah.
Nah, di sini ada identitas dari LKPD, di sini ada capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Yang sini ada prosedur penggunaan LKPD, bisa dilihat oleh teman-teman semua dan dibaca. Nah, di sini ada pemberian rangsangan atau stimulus, di mana teman-teman semua dipersilakan untuk menonton video edukatif berdurasi 2-3 menit tentang gangguan sistem ekskresi pada manusia. Nah, videonya bisa teman-teman scan di sini dan akan ditunjukkan dan diarahkan ke video. Setelah menonton video, ada identifikasi masalah, di mana di sini teman-teman semua akan dipersilakan untuk mendiskusikan hasil pengamatan video yang telah teman-teman tonton bersama kelompok. Nah, setelah itu kita swipe lagi ke kanan bawah. Setelah ada identifikasi masalah tadi, kita akan pengumpulan data nih, di mana teman-teman semua mendiskusikan hasil tadi video yang sudah ditonton dan didiskusikan dalam kelompok dan mencari tahu dan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, atau video lainnya. Nah, setelah pengumpulan data, ada pengolahan data, di mana teman-teman semua ini bisa mengolah datanya, yaitu dengan mengisi biodata kelompok pada LKPD, kemudian mengisi bagian-bagian organ ginjal yang tertera pada gambar, dan melengkapi tabel jenis sistem organ beserta fungsi sistem organ tersebut. Nah, LKPD-nya sudah tertera dan disajikan di scan barcode ini. Boleh teman-teman nanti scan dan akan diarahkan ke LKPD-nya berupa hasil pengamatan dan hasil diskusi. Nah, kita selanjutnya next. Nah, setelah diskusi ada pembuktian atau verification, yaitu di mana teman-teman semua memverifikasi hasil diskusi dan isian dari LKPD tersebut dengan mencocokkan pada jurnal, buku, atau jenis sumber lainnya, dan akan melakukan sharing session bersama teman-teman dan guru. Nah, setelah ada pembuktian dan sharing session, nah di sini teman-teman semua diminta untuk menarik kesimpulan bagaimana hasil video dan diskusi yang telah disampaikan. Di sini kalian bisa menyampaikan hasil diskusinya dan mencatat poin-poin penting, kemudian mempresentasikan dan menyusun kesimpulan bersama guru dan teman-teman. Nah, setelah mengerjakan LKPD-nya, kalian bisa dikerjakan. Nah, segitu saja video yang telah saya sampaikan mengenai tutorial menggunakan virtual laboratory tentang materi sistem ekskresi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang telah menonton. Mohon maaf bila saya ada kekurangan. Saya tutup, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.